beberapa sufi itu benchmarknya adalah Isa. Bukan apa-apa, karena Isa berhadapan dengan Yahudi yang kalau bahasa sekarang sangat fikih sentris. Jadi formalisme beragama yang sering dijadikan dalih untuk menindas aturan-aturan agama yang dijadikan alasan untuk menyusahkan orang lain. Disitulah Isa datang untuk memperingatkan bahwa fikih itu hanya bagian kecil, bagian dan tidak utama. Yang utama itu akhlak. Maka ajaran-ajaran Nasrani, ajaran Kristen itu sebagian besar fokusnya di akhlak. Tidak ada variasi ibadah yang luar biasa kayak yang kita miliki di Islam. Jadi Islam itu agak ke tengah. Yahudi itu sebenarnya lebih kaku dari kita. Ritual fikihnya, ritual peribadatannya sangat kaku. Sementara yang Isa ini sangat cair di sufinya. Nah, Islam datang mengakomodir keduanya. Ya jangan terlalu ekstrim begitulah. Ya kadang ada fikihnya, kadang ada sufinya. Itu ngumpul di Muhammad. Dan prinsipnya apa nanti kalau di Isa, prinsip moral yang paling utama ada nanti yang ini dipakai di barat sampai hari ini, namanya golden rule, aturan emas. Kamu yang tidak pernah kuliah etika, yang tidak pernah belajar tata krama, bergaul dengan orang lain, muamalah, sebenarnya cukup kamu paham ini untuk hidup yang baik dengan orang lain. Golden rule. Ayatnya kalau di Alkitab bunyinya itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau bahasa Jawanya, kalau kamu tidak mau dijiwit, ya jangan jiwit. Kalau kamu nggak mau aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, ya jangan mencaci maki aliran kelompok madhab yang lain. Itu sudah golden rule. Jadi sebelum melakukan sesuatu, coba dicek. Kalau itu ditimpakan padamu, kamu merasa enjoy enggak? Nah itu, kalau kamu merasa enggak enjoy, jangan dilakukan pada orang lain. Pasti itu salah, pasti itu keliru, pasti tidak bermoral. Jadi kalau kamu selingkuh sama pacarnya temenmu, seandainya dibalik pacarmu diselingkuhi temenmu, apa ya kamu mau? Nah, kalau ingat itu kan kamu nggak jadi selingkuh. Jadi itu namanya golden rule. Dan kalau apalah uangmu diambil orang, kamu tidak suka, ya kamu jangan ngambil uangnya orang lain. Kalau dan yang sejenis itu, semuanya pokoknya prinsip moral paling gampang itu apa yang tidak suka dilakukan orang lain padamu, jangan kamu lakukan pada orang lain. Oke, itu golden rule, simple universal ethic. Jadi ringkasan semua teori etika itu ada di sini, di golden rule. Di semua peradaban, di semua tradisi ada. Saya ada gambarnya, cuma tulisannya kecil-kecil. Kalau kamu nanti ngopi, kamu besarkan sendiri. Semua agama sebenarnya nyawa etiknya ada di golden rule. Kalau di Islam kan itu pakai hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak disebut orang beriman sebelum kamu melakukan semua yuhibbu li nafsi, melakukan sesuatu untuk orang lain seperti sesuatu yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak suka disakiti orang, jangan menyakiti orang. Kalau kamu menyakiti orang, berarti kamu la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman. Kalau kamu tidak suka aliranmu, kelompokmu, madhabmu dicaci maki orang, jangan mencaci maki aliran madhab kelompoknya orang lain. Kalau kamu mencaci maki, kalau pakai hadis Nabi tadi, berarti apa? Kamu sebenarnya la yu'minu, tidak termasuk orang yang beriman. Nah itu prinsip. Itu di semua agama ada
Bahai, ada Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, hampir semua berporos pada Golden Rule. Yo, kalau ada yang minat nulis, silahkan tulislah satu buku dengan judul itu dari semua tradisi. Bagaimana prinsip Golden Rule itu dalam tradisi agama-agama besar. Tulisannya kecil-kecil, saya tidak bisa baca. Tapi karena gambar nanti bisa kamu besarkan. Oke, jadi itu nyawa moralitas. Untuk kita hidup bermoral. Sekarang kita masuk ke ajaran yang lain. Sebagian besar sebenarnya ini tak ambil dari The Sermon of the Mount, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi terjemahannya khotbah di atas bukit. Jadi di antara khotbahnya Isa yang paling terkenal suatu ketika adalah khotbahnya di atas bukit. Jadi ketika dia naik ke atas bukit, terus orang-orang pada ngejar dia semua dan ratusan orang ngumpul di situ, terus dia berkhotbah, dikenal sebagai khotbah di atas bukit. Dan ini nanti yang menginspirasi Kunto Wijaya nulis novel Khotbah di Atas Bukit. Ada yang pernah baca novelnya? Belum ya? Yang tokohnya Barman sama Poppy. Barman ini orang tua yang sama anaknya dikasih asisten Poppy, cewek kinyis-kinyis yang luar biasa seksinya, yang nanti Barman ini akhirnya melakukan khotbah di atas bukit. Yo, kamu cari sendiri novelnya. Yang nulis Kunto Wijaya. Saya tidak tahu yang kamu baca buku apa aja ya kalau di rumah ya. Kamu bacanya cuma WA sama Facebook terus itu. Oke, sebarkanlah. Kan mesti gitu, no email-email itu. Iya, emangnya siapa kok merintah-merintah orang suruh nyebarkan? Iya. Oke, kita lihat sekarang khotbah di atas bukit. Ini bagian paling awal. Setelah ada narasi tentang bagaimana Isa naik ke atas gunung kemudian balik, ternyata orang-orang sudah banyak, maka dimulailah khotbah. Ini kalimat-kalimat awalnya semacam ini. Siapa saja sih orang yang berbahagia itu? Katanya Isa. Jadi kalau ada orang ceramah kok terus diawali hadirin yang berbahagia, jangan-jangan inspirasinya dari sini. Ya, karena kalimatnya Isa itu diawali dari berbahagia. Cuma kalau hadirin yang berbahagia kan nggak dijelaskan bahagia apanya, siapa yang bahagia. Ini lagi sumpek utang duit, orang bayar-bayar berbahagia ndase kuno. Oke, jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi jangan sumpek kalau kamu dapat anugerah miskin. Itu alamat Allah sayang kamu. Ujianmu semakin sedikit, pertanyaannya besok semakin pendek. Jadi berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Jadi kalau hari ini ada yang bokek, dompetnya tipis, berbahagialah. Loh, kan gitu memang fatwanya Nabi Isa. Jangan kebalik. Kalau kamu uangnya banyak baru bahagia. Justru uangmu sedikit, bahagialah. Semakin sedikit yang kamu pikirkan. Kalau uangmu banyak kan kamu mikir macam-macam. Tidak punya uang, mikirnya lebih simpel. Gimana caranya cari uang, kan itu aja. Tapi kalau uangmu banyak, kamu harus mikir cari uang lagi dan mikir cara membelanjakan uang. Yang ada di pikiran, yang jadi pikiranmu sekarang pasti lebih sedikit daripada orang-orang kaya. Karena orang kaya urusannya lebih banyak. Jadi berbahagialah kamu. Oke, kalau orang kaya itu nyari waktu kayak kalian untuk nongkrong, nonton TV, santai-santai, jam 8 masih tidur, itu tidak bisa. Orang kaya tidak bisa. Kenapa kamu kok masih bisa bangun jam 7? Karena kamu tidak kaya. Loh iya, loh orang kaya itu jam 7, wah sudah waktunya ngantor, sudah waktunya kerja. Begitu dia tidak punya uang, santai sudah di rumah, tidur bangun jam 10 nggak masalah. Oke, berbahagialah orang yang miskin. Oke,
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya, yang menghibur Allah. Kalau kamu sedang galau, kalau kamu sedang sumpek, kalau kamu sedang ada masalah, bahagialah. Berarti Allah perhatian padamu, Allah sedang menyapamu, Allah sedang menyenggolmu. Tidak apa-apa, kamu akan dapat hiburan. Allah yang akan tanggung jawab bikin kamu gembira. Jadi kalau kamu sedang sumpek, tinggal kamu ngadep ke atas. Wah, saya bahagia ya Allah, kamu masih ingat padaku, aku tidak dicuekin, aku dikasih ujian kayak gini, berarti kan perhatian padaku. Tak pikir aku dicuekin, mau ngapain aja boleh, ternyata diingatkan juga tuh. Itu bagi yang sedang berduka cita, tenang aja, nanti Allah yang akan menghibur kamu. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini gak perlu tak jelaskan. Dunia ini miliknya orang yang penuh kasih sayang, penuh cinta, hatinya lemah lembut. Semakin kamu kemerungsung, semakin kamu terobsesi, berambisi, semakin kamu kasar, keras, semakin kamu galau dan tidak tenang hidupmu. Orang-orang yang tenang dan menguasai dunia adalah orang-orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang lapar, orang haus itu kan biasanya nyari. Karena kamu lapar dan haus kebenaran, maka kamu akan nyari kebenaran. Dan tidak ada orang yang nyari kebenaran dan gagal. Cari cerita-cerita para filosof, cerita para nabi, Allah akan menyambutmu sampai kamu puas. Nabi Ibrahim nyari kebenaran, dan ketika Allah puas dengan usahanya, dianugerahilah kebenaran itu. Entah dengan jalan apa. Jadi bahagialah kamu yang masih pingin cari ilmu, pingin dapat pengetahuan. Apalagi umur-umur kalian. Meskipun kadang-kadang kamu salah niat. Masih muda niatnya besok kerja apa, besok kaya apa enggak, besok kawin sama siapa, kuliah ini ijazahku laku apa enggak. Yang di pikiranmu kan itu eman-eman. Kalau kamu nyari kebenaran, yang kecil-kecil akan ikut. Kamu akan dipuaskan oleh Allah dalam hidupmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Derajatmu akan tinggi kalau kamu jalan di dunia keilmuan. Derajat tinggi tidak harus kaya. Biar nanti kamu rasakan sendiri. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka juga akan dapat kemurahan dari Allah. Jangan pelit. Pelit itu tidak cuma urusan uang, urusan ilmu, bahkan urusan senyum, murahlah. Ya kan? Terus berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya yang hatinya jernih yang bisa merasakan dan tahu kehadiran Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bawa kedamaian, kamu akan disebut pasukannya Allah. Kalau dalam bahasa kita mungkin Hizbullah, anak-anak Allah, pasukannya Allah. Dan orang yang disebut ini adalah orang-orang yang membawa kedamaian, bukan orang-orang yang bawa rusuh, bawa sumpek, bawa kacau. Mereka pasti bukan tentaranya Allah. Allah malah malu kalau nyebut itu pasukannya. Ya kan? Pasukanku kok kayak gitu kan, nggak mau mesti Allah. Pasukannya Allah adalah orang-orang yang membawa kedamaian. Dan terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah pemilik kerajaan surga. Maka kalau kamu merasa sudah tahu benar, hidup dalam kebenaran, tidak harus takut apapun, tidak harus gentar dengan resiko apapun. Apapun yang terjadi, surga milikmu besok. Nah, itu kalimat-kalimat awal dari khutbah di atas bukit. Ini kalimat, ini saya loncat-loncatin ya, tak pilih sak senengku, sing sekirane mungkin ada hikmah yang bisa kalian ambil.